Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah komunikasi antar pribadi di pertemuan 4. Pada pertemuan 4 ini, kita akan membahas mengenai komunikasi verbal dan nonverbal, atau kita di sini kita bisa sebutnya sebagai pesan verbal dan pesan nonverbal. Nah, pada hari ini kita akan membahas verbal messages terlebih dahulu. Oke. Oke, jadi apa sih verbal messages? Nah, verbal messages kalau dari definisinya, verbal messages are those sent with words. Kata-katanya, kata kuncinya adalah words. Jadi, the word verbal refers to words, not to orality. Verbal messages consist of both oral and written words. Nah, jadi karena kata kuncinya ada di kata-kata, ya. Jadi memang yang namanya verbal messages ini memang harus ada kata-katanya. Nah, ini beda kalau misalnya kayak kita ketawa gitu ya, hahaha, atau kita kayak lagi kalau misalnya kita lagi ngomong sama orang, atau atau yang aha gitu. Nah, itu meskipun ada suara dan kayak semacam ada semacam kata, tapi itu adalah bukan kata-kata, dan itu kita kategorikan kayak yang aha, yang yang bergumam kayak gitu, kita kategorikan sebagai nonverbal messages. Jadi verbal messages ini memang benar-benar yang tertulis ya, atau yang kita lewat komunikasikan lewat mulut dengan kata-kata, itu yang kita sebut sebagai verbal messages. Nah, ini ada prinsip-prinsip dari verbal messages. Jadi, kita tahu ketika kita melakukan sebuah pesan verbal, ada prinsip-prinsip di dalam si pesan itu sendiri, terutama pesan verbal. Yang pertama adalah messages are packaged. Dalam artian adalah bahwa both verbal and non-verbal signals occur simultaneously. Jadi itu secara simultan. Kalau misalnya kita berbicara dengan verbal, itu kadang-kadang seringkali bahkan si sinyal-sinyal nonverbal ini ikut-ikutan gitu ya. Usually verbal and nonverbal behaviors reinforce or support each other. Jadi kayak misalnya gini, kalau misalnya kita kayak lagi marah gitu, misalnya aku tuh marah loh sama kamu gitu. Bayangin kalau misalnya kayak saya ini ngomong, aku marah sama kamu tapi mukanya datar, atau misalnya bedakan dengan misalnya pas saya ngomong, aku tuh marah banget loh sama kamu, kamu tuh nggak sih aku tuh kesel banget. Lihat kita lihat bedanya. Kalau yang pertama kayak, coba ini yang pertama saya ulang ya, aku tuh marah banget sama kamu, aku tuh kesel banget sama kamu, datar ya. Itu yang kita omongin adalah hanya verbal doang. Tapi ketika saya ngomong, aku tuh marah banget sama kamu, aku tuh kesel, tau gak sih kamu, dengan matanya melotot, tangannya udah gerak, terus udah gitu kayak misalnya saking kesel, misalnya dia saya gemeteran gitu. Nah, itu adalah both verbal and non verbal. Jadi kita lihat bahwa salah satu prinsip di sini adalah kita lihat bahwa si verbal sama non verbal ini kadang-kadang emang mereka tidak bisa bergerak sendiri, jadi kadang-kadang mereka harus barengan ya. Biasanya kayak misalnya kita lagi marah, kita disupport sama si non verbal kita lagi sedih juga itu kelihatan, kita pokoknya emosi-emosi yang kita rasakan, dan ketika kita ingin menunjukkan biasanya memang itu sepaket si verbal sama si non verbal. Oke. Nah, yang kedua, message meanings are in people. Meaning depends not only on the packaging of the messages, the combined verbal and non-verbal elements, but also on the interactions of these messages and the receiver's own thoughts and feelings. You don't receive meaning, you create meaning. You construct meaning out of the messages you receive combined with your own social and cultural perspectives. Jadi yang namanya sebuah message gitu ya, artinya tuh bukan, kadang-kadang memang artinya bukan ada di kamus ya, bukan di dictionary, tapi di kita sendiri ya. Jadi memang kita yang menciptakan arti dari pesan itu sendiri. Kayak misalnya apa ya,
Kayak dulu tuh waktu saya kuliah gitu, misalnya lagi naksir sama orang, terus saya cerita sama teman saya, kayaknya gue jatuh cinta deh sama si ini nih, si X gitu. Nah terus kayak misalnya itu zaman dulu tuh cerita itu lagi banyak banget yang mempertanyakan apa sih sebenarnya cinta aja, what is love gitu. Nah dari situ sebenarnya yang namanya cinta itu bisa beda-beda tiap orang. Apakah jatuh cinta itu ketika kita merasa misalnya pas kita iya gue tuh ngerasa jatuh cinta loh sama dia. Kenapa lo ngerasa jatuh cinta? Kenapa lo menganggap itu cinta? Ya karena gue kalau ketemu dia gue deg-degan ya, itu bagi satu orang. Atau misalnya di orang lain, ya gue tuh jatuh cinta loh sama dia. Kenapa lo jatuh cinta? Soalnya gue kalau di deket dia tuh gue nyaman. Jadi atau ada lagi misalnya yang kayak soalnya kalau misalnya gue sama dia tuh gue ngerasa gue selfless, dalam artian gue nggak pernah nggak jadi mikirin diri sendiri, nggak selfish, tapi gue berbuat apapun demi dia. Nah itu kita lihat bahwa si love ini di banyak orang tuh memang dia punya definisi yang beda-beda. Jadi memang meaningnya are in people ya, bukan di bukan di kata-katanya, tapi setiap orang punya pengalaman, punya meaning yang beda-beda tentang si pesan verbal ini. Yang ketiga, meaning are denotative and connotative. Nah, maksudnya adalah kalau denotatif itu atau denotations ini dia lebih objektif ya, sama ya kayak arti kata denotatif sama konotatif sih gitu. Kalau misalnya denotatif kan lebih objektif, kalau konotatif itu lebih subjektif dan emotional meaning. Jadi misalnya kayak kayak kematian gitu. Kalau kematian udah jelas dokter mendefinisikan kematian ketika jantung seseorang itu berhenti. Tapi kalau konotatif ini akan dirasakan sama orang yang kehilangan akan seseorang yang mengalami kematian. Misalnya anak kehilangan bapaknya gitu, bapaknya meninggal, itu pasti dia merasa bahwa kematian adalah banyak ceritanya gitu, entah itu kematian definisi tentang memori yang menyedihkan, atau misalnya tentang memori-memori sepanjang bapaknya hidup, tentang misalnya bapaknya pas sakit seperti apa, ambisi-ambisi dia, keluarganya dan segala macam. Itu akan jadi kematian itu menjadi definisi jadi lebih banyak, dan itu artinya lebih subjektif dan emosional dibandingin si denotatif tadi. Kalau denotatif memang benar-benar definisi yang sebenarnya gitu, dia lebih objektif. Nah, di dalam kata-kata ini kita mengenal ada yang namanya snarl words sama pur words ya. Jadi nah ini may further clarify the distinctions between denotative and connotative meaning. Nah, kalau si snarl ini dia ini highly negatif. Jadi kayak misalnya contohnya kita ngomong sama orang, she's an idiot gitu ya, he's a pig ya, they're a bunch of loser gitu. Jadi memang yang jelek-jelek banget tentang orang itu adanya di snarl. Tapi kalau di per word ini dia lebih highly positif, kayak she's a real sweetheart, he's a dream gitu. Jadi nah kalau misalnya kita saksikan kalau kita lihat di sini bahwa kayak si snarl word ini tuh lebih kayak lebih kata-kata yang kayak kebun binatang dikeluarin kan. Tapi kalau si word ini jadi dia lebih yang manis-manis, kata-kata manis. Nah, dua-duanya ini termasuk ke dalam konotatif ya, karena mereka memang ada emosi di dalamnya, ada makna subjektif di dalamnya. Next, ini ada messages vary in abstractions. Nah, kita lihat di bawah ini ya. Consider the following list of terms. Jadi ada entertainment film, American film, romance American film, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Nah, kita lihat bahwa kalau kita dari atas banget nih ya, entertainment, ketika kita mengeluarkan kata entertainment, ini kan banyak sebenarnya. Bisa TV, bisa radio, bisa baca komik, novel, drama, itu kan masuk ke dalam entertainment gitu. Nah, tingkat abstraksinya tinggi, jadi nggak spesifik. Nah, tapi kalau kita lihat makin ke bawah nih, misalnya film tuh apa sih? Misalnya bisa film Amerika, film India. Ngomong-ngomong film India, ada satu film
di Netflix, bagus banget, kalian harus nonton. Namanya judulnya Andadun, itu keren banget, cuma harus nonton karena pertama dia plot twist nggak ketebak, terus udah gitu kayak sepanjang film stres banget nontonnya, tapi itu bagus banget, harus nonton. Ya. Terus udah gitu misalnya apa tadi ya, film Amerika, film India, film Prancis. Ngomong film Prancis juga bagus-bagus dan suka aneh-aneh gitu kan dia temanya. Kemarin saya baru nonton di Netflix, dia series sih, bukan film, Family Business itu, Prancis, itu lucu banget. Itu juga saya itu apa namanya rekomendasiin film Family Business. Oke, jadi ngomongin film. Nah, kita lihat makin ke bawah gitu ya. Itu American film. American film lebih detail lagi. Misalnya American film tuh apa aja sih? Gitu. Misalnya nanti banyak, misalnya ada Avengers, ada Love Rosie, ada banyak lah ya, film-film gitu, film-film Amerika. Terus di bawahnya lagi lebih spesifik, romance American films. Nah, kalau romance American film itu apa? Misalnya ada 500 Days of Summer, atau misalnya ada apa film kesukaan saya nih ya, Before Sunrise, Before Sunset, yang triloginya itu keren banget. Before Midnight. Nah, ada Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Kita Spotless Mind. Kita lihat makin ke bawah dia makin makin nggak abstrak, makin spesifik. Jadi memang messages vary in abstractions. Nah, effective verbal messages include words at many levels of abstractions. At times, an abstract general term may suit your needs best. At other times, a more concrete specific term may serve better. Jadi kadang-kadang memang kita memang kadang-kadang kita perlu nih yang memang tingkat abstraknya tinggi gitu, memang lebih cocok sama yang itu. Tapi kadang-kadang di suatu sisi di tempat lain kita butuh menggunakan yang kata-kata yang memang tingkat konkretnya, levelnya lebih konkret. Nah, as you get more specific, less abstract, you get the image that will come into your listener mind more effectively. Ya, jadi semakin spesifik sebenarnya orangnya, yang pendengar kita tuh lebih makin mungkin lebih efektif, lebih mudah mengerti. In much the same way that you use specific terms to direct your face-to-face listeners' attentions to exactly what you want them to focus on, you also use specific terms to direct an internet search engine to narrow its focus to just those items you want to access. Ya, jadi intinya kalau misalnya kita kayak mencari sesuatu, misalnya kayak di Google gitu kan, semakin spesifik maka kita semakin akan lebih dapet gitu kan fokusnya gitu. Jadi dibandingin kalau kita misalnya nyari kayak googling entertainment, pasti yang keluar banyak tuh. Tapi kalau misalnya kita googlingnya udah romance movie, atau tadi langsung pengen, kita udah tahu nih filmnya Eternal Sunshine yang kita mau tonton, kita pengen tahu IMDb-nya berapa ya, kita tinggal search itu. Oke. Mana nih? Next, messages vary in politeness. Nah, politeness is considered a desirable trait across most cultures. Cultures differ, however, in how they define politeness. Jadi, kita tahu bahwa kadar tingkat polite di setiap budaya itu beda-beda gitu ya. Dan kita harus kita harus aware kalau gara-gara ini yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya konflik atau ketidaksepemahaman antar budaya yang satu dengan yang lain. Kita lihat bahwa misalnya kayak di Amerika, apa yang disebut polite gitu ya. Misalnya kalau polite di Amerika ya kalau ngomong ya ngomong dengan lugas, dengan tegas gitu. Kalau misalnya kita mau ngomong ya kita harus ngomong gitu. Tapi sementara kalau di Jepang itu lebih kayak diam itu emas. Jadi orang Jepang tuh menganggap tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Jadi orang-orang yang banyak omong tuh ya nggak ada isinya gitu. Jadi dia lebih menghargai orang-orang yang diam. Tapi hal tersebut beda. Jadi di Amerika gitu. Atau misalnya kayak di Jawa gitu ya, yang disebut polite itu yang seperti apa sih, yang sopan. Misalnya kalau kita ketemu misalnya apalagi yang keraton-keraton gitu ya, kalau misalnya
harus nunduk, kalau jalan di depannya harus nunduk-nunduk, bungkuk-bungkuk gitu. Terus udah gitu misalnya kayak budaya Indonesia, kayak misalnya kita kebiasaan, misalnya kita dari kecil kita disuruh setiap ketemu orang yang lebih tua kita harus cium tangan. Nah ini bisa beda-beda nih, kayak misalnya saya ada pengalaman, saya punya temen, dia memang dia kayak ya setengah Indonesia setengah luar ya, jadi dia kebetulan dia tinggal di Belanda gitu. Nah suatu hari ketemu nih sama adik-adik saya, terus udah gitu kan adik saya ini kenal ini teman saya, misalnya si Om A gitu ya. Nah terus sekarang memang udah biasa adik-adik saya di keluarga cium tangan, si salaman lah sama si Om A ini. Terus teman saya langsung narik tangannya gitu, apaan sih gitu, dia kayak gitu. Terus kenapa, emang lo biasa ya di keluarga lo kayak begini? Iya memang kita seperti itu. Aduh tapi gue nggak bisa kayak gitu, nggak mau. Jadi dia pengennya tuh kalau kita cium tangan dianya langsung balik. Jadi dia ketika kita cium, adik saya cium tangan, dia ikut narik, akhirnya dia narik untuk cium tangan lagi. Jadi dua-duanya cium tangan karena dia melihat itu sebagai sesuatu yang aneh. Tapi kami sendiri gitu ya melihat hal tersebut kadang-kadang juga mungkin ada sebagian juga bikin aneh, emang kenapa sih bukannya harusnya cium tangan ya gitu. Nah ada lagi misalnya kayak orang misalnya yang udah pacaran gitu ya, terus gitu diajak ke rumah calon mertua, terus sama mertuanya karena dia memang tidak dibiasakan untuk cium tangan, terus ya udah dia nggak cium tangan kan, ya udah biasa aja gitu, cuman halo gitu saya halo. Tapi ternyata semenjak itu kayak calon mertua nggak setuju, ya saya nggak setuju ya kamu nikah sama dia, kenapa, karena dia nggak sopan bilang gitu. Jadi kadang-kadang kesopanannya ternyata diukur dari cium tangan atau enggaknya. Nah itulah yang kita harus ngeh bahwa ya ini messages are very in politeness. Kayak misalnya kita harus tidak menjadikan itu sebuah konflik, tapi kita memang keadaan faktanya adalah seperti itu. Kalau misalnya cium tangan di kami akan beda artinya dengan misalnya cium tangan di budaya lain. Cium tangan di kami penting, di budaya lain ya nggak penting, dan itu nggak kenapa-napa gitu, mau cium tangan mau enggak. Next, message can be anonymous or anonymous. Some messages are anonymous or signed, that is, the author of the message is clearly identified, as it is in your textbooks, news-related editorials, featured articles, and of course, when you communicate face-to-face and usually by phone or chat. Ya, jadi kita melihat bahwa nih pesan nih bisa anonim atau enggak anonim gitu ya. Anonymous sih misalnya memang kelihatan identitasnya dengan jelas, kayak misalnya anonymous nih kayak kita baca di koran, kita tahu penulisnya siapa, atau kita teleponan sama siapa, kita chat sama siapa, kita bisa tahu siapa dia gitu. Tapi pesan lain kadang juga bisa berarti anonymous gitu. The author is not identified, for example on faculty evaluations questionnaires ya. Jadi bisa kalau di questionnaire kadang-kadang emang anonim ya, biar orang-orangnya kalau ngisi itu lebih jujur. Atau misalnya ratemyprofessor.com, the ratings and the comments are published anonymously. Jadi biasanya memang kalau yang anonim gini memang dia tidak ada tujuan tertentu gitu ya, ada tujuan khususnya. Misalnya di kuesioner memang karena orang-orang tuh kalau menjawab kuesioner lebih jujur ketika mereka tidak memberikan nama gitu. Atau misalnya kayak di film-film kan, atau misalnya kayak film apa tuh, saya kemarin baru sempat nonton setengah film Korea, Beloved Summer. Nah itu kan dia pelukis, terus dia nggak mau ketahuan, jadi dia pakai nama samaran gitu. Itu anonymous. Jadi lukisannya nggak ketahuan siapa orang yang bikin. Yes, next, message meaning can deceive. It comes as no surprise that some messages are truthful and some are deceptive. Although we operate in interpersonal communications on the assumptions that people tell the truth, some people do lie. Nah, perlu diingat, memang ada kebohongan ada di mana-mana ya. Jadi pesan tidak semuanya jujur, banyak pesan yang berbohong. Oke, ini ada jenis-jenis dari kebohongan,
types of lies gitu ya. Nah, yang pertama adalah prosocial deceptions atau to achieve some good. Nah, these lies are designed to benefit the person lied to or lied about. For example, praising a person effort to give him or her more confidence or to tell someone they look great to simply make them feel good would be example of prosocial lies. Nah, ini sebenarnya yang kita bilang berbohong demi kebaikan. Nah, ya jadi kita melakukan kebohongan ini memang biasanya buat orang lain demi kebaikan bersama atau demi kesenangan orang lain tersebut. Kayak misalnya pacar, kita punya pacar, terus udah gitu pacarnya udah dandan heboh gitu, sementara sebenarnya si cowoknya nggak suka kalau misalnya si ceweknya tuh dandan heboh, tapi pas ditanya gimana, aku cantik nggak gitu, si cowoknya bilang cantik kok gitu, aku 1 sampai 10, cantik aku berapa, 10, bener iya bener ya, padahal aslinya 3 gitu ya. Tapi inilah yang kita sebut dengan berbohong demi kebaikan gitu. Ini sama kayak misalnya saya selalu misalnya nanya sama sama suami saya, aku cantik nggak? Cantik. Jadi cantiknya berapa? 1 sampai 10 berapa? 10 bener ya, 11 bener ya, iya bener, padahal kan saya tahu itu nggak mungkin saya diangkat 10 atau 11 gitu misalnya, tapi kita tahu itu adalah bohong yang berbohong demi kebaikan, demi kesenangan gitu ya, bikin orang happy, kenapa, why not gitu. Nah, banyak orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian tipe yang kedua kita sebut dengan self-enhancement deceptions to make yourself look good. Nah, kalau tadi bohongnya buat orang lain, kalau ini buat kita sendiri. Ya, not all self-enhancement involve deceptions. For example, impressions management strategies may be used simply to highlight what is already true about you and that others may not see at first glance. And so, you might mention your accomplishments to establish your credibility. If these accomplishments are true, then the impressions management effort is not deception. Gitu. Nah, kadang-kadang kita mau terlihat kece di mata orang ya, atau misalnya atau orang mau ngomong mau bicarain sesuatu tentang kita atau melihat kita mau dianggapnya ke orang lain itu kayak tadi si manajemen ini ngebagus-bagusin kita gitu. Nah, sebenarnya kalau emang ngebagus-bagusin, emang orangnya bagus beneran ya berarti kan nggak bohong. Tapi memang ada saat-saat dimana orang lain, misalnya orang tua kita ngebagus-bagusin kita padahal kita nggak sebagus itu, kayak anak saya tuh orangnya tuh rajin banget loh, tiap hari dia nyapu, ngepel, nyetrika segala macam, padahal kenyataannya nggak kayak gitu, paling ngepel sebulan sekali, nyapu nggak pernah setahun sekali gitu. Tapi dia ngomong kayak gitu kepada calon menantunya biar dianggapnya bagus gitu. Atau misalnya kita sendiri, misalnya kita ngomong di depan orang, kalau misalnya gue tuh ini banget loh, gue tuh orang yang baik, atau kayak ini, kayak film Tinder Swindler ya, itu udah nonton belum? Jadi penipuan yang di Tinder itu, tau gak sih, yang dia sosok jadi orang kaya sultan gitu. Nah, kayak gitulah. Jadi dia berbohong to make yourself look good gitu, biar dilihat sama orang lain tuh kita tuh kece, kita tuh oke. Jadi kita melakukan kebohongan ini. Nah, next, ini ada yang kita sebut sebagai selfish deceptions to protect yourself. These lies are designed to protect yourself. Sometimes it's something as simple as not answering the phone because you are busy. Jadi kadang-kadang kita nggak mau ngangkat telepon gitu, bilangnya ntar kalau ditanya lo tadi ngapain, kok nggak ngangkat telepon gue gitu, iya lagi sibuk, nggak kedengeran, atau lagi iya gue lagi di kamar mandi gitu, padahal lihat sih cuma lagi malas aja ngangkat gitu tuh. Kadang-kadang emang gue nggak pengen ngomong gitu. In this case no one really gets hurt. Nah, but some selfish deception strategies must involving hurting others. For example, you might imply that you did most of the work for the report, protecting yourself but also hurting the reputations of your colleague. Or you might conceal certain facts to protect yourself, previous failed relationships, an unsavory family history, or being fired. Jadi
intinya adalah kebohongan yang kita lakukan untuk melindungi diri sendiri gitu. Kayak misalnya kita di wawancara kerja, terus kita sebenarnya dari perusahaan yang lama itu kita dipecat, tapi kita bilang dulu saya di perusahaan saya resign soalnya saya merasa saya tidak bisa berkembang di perusahaan tersebut. Nah, padahal kan sebenarnya enggak ya. Jadi untuk memprotek. Atau misalnya kayak misalnya kita pacaran baru kita suka sama orang, terus orangnya suka sama kita, cuman kita mantannya banyak misalnya, terus kita mantannya 50, tapi pas ditanya sama calon pacar kita, kamu pernah pacaran nggak? Pernah. Mantan kamu berapa? Dikit kok, cuma 2 gitu, padahal kenyataannya 50 gitu ya, karena kita takut si calon pacar kita ini mikir yang macam-macam kalau misalnya kita punya mantan 50. Nah, di antara seluruh kebohongan ini yang paling nggak banget ya, paling mengerikan, kita sebut itu sebagai antisocial deceptions. Memang tujuannya to harm someone. These lies are designed to hurt another person. Such lies might include spreading false rumor about someone you dislike or falsely accusing an opposing candidate of some wrongdoing. Something you see regularly in political debates. Jadi memang di dunia politik ini debat rumor-rumor rumor-rumor jelek, gosip-gosip, kita nggak suka sama orang, kita ngegosipin orang tersebut. Atau misalnya kayak di politik, misalnya kita saling kasih rumor-rumor biar lawan politik kita jatuh. Ini yang kita sebut dengan antisocial deceptions. Jadi memang tujuannya untuk menyerang orang, untuk menyakiti orang lain. Dan ini kalau misalnya di psikologi ya, ini jadi memang ada ini membuktikan kalau memang sebenarnya banyak nih perspektif psikologi. Jadi ada yang bilang kalau misalnya semua manusia pada dasarnya baik gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Ada lagi perspektif lain bilang kalau semua manusia itu pada dasarnya jahat, cuman terkontrol. Dan kalau kita lihat kayak gini, kita bisa ngambil perspektif dua kalau memang semua. Maksudnya, atau ada yang bilang sebagian manusia memang jahat gitu. Ya udah, ini bisa masuk ke si antisocial deceptions ini. Next, messages vary in assertiveness. Nah, if you disagree with other people in a group, do you speak your mind? Do you allow others to take advantage of you because you're reluctant to say what you want? Do you feel uncomfortable when you have to state your opinion in a group? Questions such as these speak to your degree of assertiveness. Ya, jadi tahu nggak sih, sesimpelnya adalah kalau kita kadang-kadang bingung dengan kata-kata apa sih asertif gitu. Nah, tapi kita lihat aja, kita bandingkan, ada yang kita sebut dengan perilaku pasif, asertif, sama agresif. Langsung masuk ke contoh aja, misalnya yang simple, kalau misalnya kita malam-malam nih udah jam berapa ya, kita biasa tidur misalnya jam 10 malam, terus kita mendengar tetangga kita pasang TV keras-keras gitu ya, kencang-kencang, terus udah gitu kita merasa terganggu karena kita pengen tidur ya. Yang disebut pasif adalah ketika kita terganggu pengen tidur dan berisik banget, tapi kita nggak berani ngomong, atau kita bentar nggak enak, antar pasti kalau gue ngomongin tetangga gue bakal ngambek nih, bakal marah, yaudahlah, akibatnya kita yang kesiksa sendiri, kita nggak bisa tidur kan, kita tutup pakai bantal segala macam tetap kedengeran. Itu yang kita sebut dengan pasif ya, perilaku pasif. Nah, kebalikannya ada yang kita sebut dengan agresif. Agresif adalah kita langsung nih, kita ngamuk nih ya, kita ngedor-ngedor si tetangga itu malam-malam tuh gitu, Pak boleh nggak sih dikecilin, saya tuh mau tidur gitu, marah-marah. Nah, itu yang kita sebut dengan perilaku agresif. Nah, yang baik yang sebenarnya kita bisa lakukan adalah kita berperilaku secara asertif. Gimana caranya? Nah, caranya adalah kita datengin tetangganya, terus atau misalnya kita telepon aja pakai telepon, Pak mohon maaf, hari ini sudah malam, sudah jam 10 malam gitu ya. Jadi nah, kita contoh langsung sini nih. Gimana cara komunikasi asertif nih? Pertama, describe the problem. Problemnya apa sih? Pak, mohon maaf, hari ini sudah malam. Ya, Bapak pasang TV keras sekali gitu. Nah, terus state how this problem affects you. Kebetulan saya besok ada ujian. Saya pengen tidur cepat. Takutnya besok nggak kebangun, Pak. Boleh nggak? Nah, masuk ke propose solutions. Jadi solusinya adalah boleh nggak Bapak kecilin dikit
ya. Dan setelah itu baru confirm understanding. Setelah bapaknya paham atau enggak, oh iya, misalnya kalau dia paham, oh jadi suara saya kebesaran ya ternyata, oh iya maaf ya, oke, jadi kecilin, oke, terima kasih banyak ya pak, gitu. Nah itu yang kita sebut dengan asertif. Jadi kita ngomong sebenarnya kita punya problem, dan kita memang problem tersebut memang mengganggu kita, tapi kita juga kasih sebuah solusi gimana caranya biar problem itu bisa dilakukan sama orang yang ngeganggu kita. Itu yang kita sebut dengan asertif. Okay, next, messages can confirm and disconfirm. Ini ada situasi nih ya, sebuah situasi nih, kita ada contoh kasus langsung ya. Consider these situations. You've been living with someone ya for the last 6 months and you arrive home late one night. Your partner, Pat, is angry and complains about your being so late. Of the following response, which are you most likely to give? Nah, kira-kira jadi ceritanya ini kita udah kita pacaran terus kita tinggal bareng gitu ya sama si partner si Pat ini. Terus suatu hari kita pulang telat gitu ya, terus udah gitu partner kita nih marah, komplain gitu. Terus udah gitu kira-kira kita bakal kasih respon yang mana nih? Yang pertama, stop screaming, I'm not interested in what you're babbling about, I'll do what I want when I want, I'm going to bed, gitu misalnya gitu, teriak-teriak dianya ya. Atau, what are you so angry about? Didn't you get in 3 hours late last Thursday when you went to that office party? So knock it off. Gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, you have a right to be angry. I should have called to tell you I was going to be late, but I got involved in a serious debate at work and I couldn't leave until it was resolved. Nah, kita melihat ketiga ini ya. Jadi yang pertama tuh kayak marah-marah, kayak nggak peduli, nggak mau dengerin. Yang kedua kayak kayak ya udahlah, nggak terserah, kenapa lo marah juga gitu, gue nggak terima. Yang ketiga, oke, gue terima ya. Ini yang nah kita lihat. Nah, in response 1, you dismiss Pat's anger and even indicate dismissal of Pat as a person. Jadi nggak peduli sama si Patnya, jadi nggak nganggep gitu ya. Nah, in response 2, you reject the validity of Pat's reasons for being angry, although you do not dismiss either Pat's feelings of anger or Pat as a person. Jadi ada rejection di sana. Jadi nggak mau dengerin alasannya apa-apa. Jadi kayak ya lo juga kemarin juga lo telat kok gitu kan, kayak. Nah, in response 3, you acknowledge Pat's anger and the reason for being angry. In addition, you provide some kind of explanations, and in doing so, show that both Pat's feelings and Pat as a person are important, and that Pat has the right to know what happened. Nah, kita lihat bahwa ternyata the first response is an example of disconfirmations. Nah, yang kita sebut dengan disconfirmations. Jadi, yang kedua rejections, and yang ketiga kita sebut dengan confirmations. Nah, kita lihat bahwa apa sih disconfirmations? Disconfirmations ini adalah a communications pattern in which you ignore a person's presence as well as that person's communication. Jadi kita kayak bodo amat, nggak peduli, gue nggak nganggep loh gitu ya. You say in effect that the person and what she or he has to say aren't worth serious attention. Jadi kayak ya udahlah, lo nggak penting, gue nggak mau dengerin lo segala macem. Itu yang kita sebut dengan disconfirmations. Nah, yang perlu diingat bahwa disconfirmation is not the same as rejections. In rejections, you disagree with the person. Jadi kita nggak sejalan, kita nggak disagree gitu ya. You indicate your unwillingness to accept something the other person says or does. Jadi lebih kayak gue nggak mau dengerin alasan lo, gue menolak alasan lo apa gitu. Jadi tapi sebenarnya masih nganggep, maksudnya masih oke, lo lo nggak sebenarnya nggak ignore personnya, tapi ignore lebih ke message-nya, lebih kayak tapi nggak mau nerima lah, intinya gitu. Kalau rejections gue nggak mau nerima, ya nggak terima aja kalau gue dimarahin pulang telat. Nah, itu rejections. Nah,
Yang bagus adalah ketika kita sebenarnya kalau misalnya kita dimarahin atau misalnya kita lagi konflik, kita melakukan confirmations. Nah, inilah you not only acknowledge the presence of the other person, but also indicate your acceptance of this person's definitions of self and of your relationships as divine or viewed by this other person gitu. Jadi kita lihat ya bahwa kalau oke, gue terima lo marah sama gue, tapi gue bisa jelasin alasan gue kenapa gue pulang telat gitu. Misalnya karena memang di kantor tuh tadi lagi ada konflik, lagi ada debat banget, gak mungkin gue tinggalin, jadi sorry ya. Nah, ini yang kita sebut dengan confirmation. Jadi kita memang menganggap orang yang ada di dalam kehidupan kita tuh penting, dan kita berusaha memahami kenapa nih orang marah, alasannya apa, dan kita memberikan alasan juga kenapa kita bisa melakukan hal tersebut. Itu yang paling baik. Prinsip terakhir, messages vary in cultural sensitivity. Recognizing the messages vary in cultural sensitivity is a great step toward developing, confirming, and avoiding disconfirming messages. Jadi masih nyambung sama yang tadi ya. Kalau misalnya kita paham sebenarnya setiap budaya itu akan mengeluarkan pesan yang beda-beda gitu ya, kita akan menghindari si disconfirming tadi gitu. Nah, itulah sebabnya ketika kita berbicara, kita berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, kita harus benar-benar aware akan perbedaan si pesan-pesan yang sampai ke kita. Jadi kayak apa yang dia katakan di dalam bahasa kita tuh belum tentu sama loh gitu. Kayak misalnya dulu kebetulan saya kuliah di Malaysia. Nah, itu meskipun bahasanya mirip-mirip tuh ya, Indonesia sama Malaysia gitu ya, cuman ternyata banyak loh bahasa-bahasa yang artinya tuh beda, dan itu sungguh menyesatkan gitu. Jadi kayak misalnya sesimpel kita sering banget kan kalau ngomong tuh pakai bisa gitu, gue bisa apa, gue bisa lari, gue bisa bikin ini itu gitu. Tapi buat orang Malaysia tuh bisa itu artinya ya kalau nggak salah ya emang bisa ular gitu. Terus kayak kata-kata apa ya, comel. Kalau misalnya orang Indonesia kan bilang kayak comel, lu comel banget sih loh. Kayak comel tuh kan berarti intinya kayak ngomong mulu, apa maksudnya lu nggak bisa nyimmer rahasia gitu gak sih? Comel, lupa deh. Iya bener ya, comel kayak lo comel lo bilang-bilang lagi sama tuh orang gitu. Itu lebih kayak negatif. Tapi kalau di Malaysia tuh comelnya itu artinya aduh lucu banget, so cute, so cantik gitu. Itu masuknya comel. Nah, dulu ada satu kata yang kacau banget ya, terus tapi kita sering banget pakai itu buat kalau kita nulis paper atau apa. Jadi kan kadang-kadang karena dulu saya tuh kuliahnya memang di universitas negeri, dimana kita harus pakai bahasa Melayu ya, sampai kita belajar bahasa Melayu 2 semester. Nah, kita bikin paper pakai bahasa Melayu, tapi kan kadang-kadang karena masih belajar kita nggak tahu kata-katanya, jadi sering banget tuh saya ngomong kata-kata misalnya kayak butuh. Nah, butuh itu adalah misal kalau kita kan suka ini kan kayak membutuhkan gitu, jangan sekali-kali ternyata kalau di Malaysia pakai kata butuh, jadi kita butuh kita ganti jadi perlu. Jadi bukan membutuhkan tapi memerlukan, karena butuh itu ternyata artinya saya lupa kayak alat kelamin kalau nggak salah, tapi saya lupa alat kelamin laki-laki atau perempuan. Tapi kan lucu ya, jadi saya pernah presentasi terus begitu saya dengan kata-kata, terus saya ngomong dengan kata-kata membutuhkan, karena kan kita udah biasa ya dengan kata-kata membutuhkan, tapi di sana orang-orang yang pada cekikikan gitu, ternyata artinya begitu. Oke, nah ini adalah guidelines for using verbal messages effectively. Jadi ada guidelines-nya loh sebenarnya gimana sih biar kita bisa menggunakan pesan-pesan verbal secara efektif. Yang pertama, kita harus melakukan yang kita sebut sebagai extensionalize. Ya, extensionalize ini maksud avoid intentional orientations. Nah, the term intentional orientations refers to a tendency to view people, objects, an event in terms of how they are talked about or labeled rather than in terms how they actually exist. Ya, extensional orientation is the opposite. Jadi kalau intentional orientation tuh kita lebih kayak nge-label orang gitu, ada labeling gitu. Kita melihat kalau misalnya
Misalnya kita nih baru masuk kuliah, terus kita ngeliat ada yang dari SMA negeri sama SMA swasta gitu. Terus kita belum kenal sama tuh orang, tapi kita udah bilang kayak, lo mah dari swasta, dia pasti orangnya sombong, dia tajir, terus dia sombong gitu. Kita udah nge-label sebelum kita kenal gitu. Tapi kalau misalnya kita extensionalize berarti kita orientasinya adalah look at the actual people, objects, and event. Ya. Jadi kita ngelihat aslinya dulu, kita kenalan dulu, kita harus tahu dulu orangnya seperti apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, see the individuals, avoid allness. You can never know all the reasons you do something, so there is no way you can know all the reasons your parents, friends, or enemies did something. When you assume you can say all or have said all that can be said, you are into the pattern of illogical thinking called allness. Nah, kita perlu ingat bahwa ada yang namanya individual differences. Jadi semua orang tuh pasti beda-beda. Alasan seseorang mencuri gitu ya, itu pasti beda-beda. Ada yang alasannya mencuri emang karena dia pengen nyuri aja gitu ya, atau ada yang alasannya mencuri karena emang dia butuh, misalnya butuh makan, ngasih makan buat anaknya karena dia nggak punya uang sama sekali gitu. Atau misalnya ada nenek-nenek mencuri sebatang kayu cuman karena emang dia nggak punya buat masak gitu ya, pakai kayu, jadi dia harus cari-cari kayu. Jadi itu pasti setiap orang pasti punya alasan untuk melakukan sesuatu, dan itu pasti beda-beda gitu. Jadi kita harus avoid allness tadi. Kalau misalnya kita mengasumsikan bahwa setiap orang itu pasti akan melakukan itu dengan alasan yang sama, maka kita tidak avoid allness gitu. Jadi yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sebuah pesan verbal adalah kita melihat kepada individunya masing-masing. Kita melihat bahwa setiap individu ini beda-beda. Setiap yang dia lakukan beda-beda. Karakternya beda-beda, sifatnya beda-beda, maka kita juga bisa memperlakukan mereka secara beda-beda, tergantung kepada merekanya juga. Oke, lalu ada distinguish between facts and inferences. Nah, for example, you can say she is wearing a blue jacket, as well she is harboring an illogical hatred. If you diagram the sentences, they would yield identical structures, and yet you know that there are different types of statement. Nah, in the first sentence, you can observe the jacket and the blue color, yaitu fakta. Ya, faktanya adalah dia pakai jaket dan warnanya adalah biru. The sentence constitutes a factual statement, but how do you observe illogical hatred? Obviously, this is not a descriptive statement, but an inferential statement, a statement that you make not solely on the basis of what you observe, but on the basis of what you observe plus your own conclusions. Jadi kita kadang-kadang kita memang susah sih ya ngebedain mana yang fakta, mana yang inferences gitu. Jadi kadang-kadang memang kita ngelihat orang tuh karena kita udah sebel gitu. Misalnya kita sebel nih sama satu orang, kita ngelihat apapun yang dilakukan sama tuh orang tuh jadi negatif aja. Pokoknya dia orangnya ngeselin, dia orangnya nggak tanggung jawab segala macam. Padahal kalau kita lihat lagi, kalau kita bisa ngebedain, faktanya adalah oke, dia orangnya ngeselin. Misalnya emang faktanya ngeselin gitu, ngeselinnya karena apa dulu gitu. Tapi ternyata dia sebenarnya orangnya tanggung jawab loh di kerjaan, dia sebenarnya bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu. Tapi karena kita udah terlanjur melihat dia sebagai orang yang ngeselin, maka semua jadi negatif. Biasanya kan kayak gitu. Nah, inilah yang sebenarnya kita tidak boleh lakukan di dalam berkomunikasi. Jadi kita harus membedakan mana yang fakta, mana yang inference gitu. Mana yang emang beneran fakta, mana yang emang karena konklusi kita sendiri, padahal belum tentu benar. Oke, lalu ada lagi yang harus kita hilangkan adalah masalah diskriminasi. Intinya adalah avoid indiscriminations. Diskriminasi dimanapun tidak diperbolehkan, tidak untuk dilakukan ya. Misalnya kayak contohnya nih, he's just like the rest of them, lazy, stupid, a real slob. I really don't want another ethnic on the board of directors. One is enough for me. Read a romance novel? I read one when I was 16. That was enough to convince me. Jadi kita itu yang kita
Jadi sebenarnya apa sih diskriminasi? Diskriminasi itu lebih kepada perilaku ya. Ketika kita membeda-bedakan, kita berperilaku dengan orang lain gitu. Misalnya kita membedakan, lo cewek sih pasti lo nggak bisa nyetir gitu, jadi lo nggak usah nyetir deh. Ketika lo udah kita udah bilang sama orang itu secara dia perempuan, dia nggak usah nyetir, itu kan udah perilaku diskriminasi. Jadi kita yang harus kita hindari adalah pesan-pesan verbal yang mengandung diskriminasi tersebut. Nah, next ada talk about the middle. Nah, kalau avoid polarizations, jadi yang kita lakukan dalam pesan verbal yang harus hindari adalah polarisasi. Polarizations often refer to as the fallacy of either or, is the tendency to look at the world and to describe it in terms of extremes, good or bad, positive or negative, healthy or sick, brilliant or stupid, rich or poor, and so on. Polarized statements come in many forms. For example, nah ini contohnya. After listening to the evidence, I'm still not clear who the good guys are and who the bad guys are. Well, are you for us or against us? Nah, ini suka terjadi di dalam pertemanan. Ketika pertemanan kita hancur, misalnya dalam satu geng ada satu orang yang berantem dengan yang satu lagi, itu kadang-kadang yang berantem ini akan ngomong, lo milih siapa lo milih gue atau dia gitu. Jadi kadang-kadang kita punya pikiran kayak gitu, bahwa dunia itu selamanya hitam putih, padahal enggak. Dunia kan banyak yang abu-abu gitu. Jadi kita hindarilah hal-hal yang terlalu ekstrim gitu. Kayak misalnya kayak gini nih, I'm still not clear who the good guys are and who the bad guys are. Jadi harus ada yang namanya good guys, harus ada yang namanya bad guys, harus for us or against us. Padahal dunia kan jauh lebih luas daripada itu. Kita kadang-kadang tidak bisa misalnya terlalu ekstrim gitu ya. Kita nggak suka banget sama si X gitu, tapi ekstrim banget. Tapi kita harus ngelihat ya middle-nya aja lah. Kalau sebel sama orang jangan sebel-sebel banget deh, jangan sampai ekstrim banget gitu. Kalau kita suka sama orang juga kadang-kadang jadi pendapatnya jadi nggak objektif lagi, karena kita ekstrim cinta banget sama dia. Jadi kita kadang-kadang nggak peduliin lingkungan sekitarnya, apalagi kalau lagi jatuh cinta ya. Makanya talk about the middle gitu. Jadi kita kadang-kadang memang kita harus berada di middle ini ya. Nah, terakhir update messages, avoid static evaluations. Nah, ketika kita melakukan komunikasi, kadang-kadang gini loh, kalau misalnya kita bertahun-tahun yang lalu kita pernah punya masalah nih sama si X gitu. Nah, kalau suatu hari di kemudian hari kita harus bekerja sama si X gitu, dan kita udah punya gambaran kalau aduh si X nih orangnya nggak bakal bisa diajak kerja sama gitu, ini pasti akan berat banget kerja sama dia. Nah, pada saat itulah kita melakukan yang namanya static evaluations, bahwa itu orang nggak berubah gitu. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya manusia itu dinamis gitu, bukan statis. Jadi yang kita harus lakukan adalah si update si message. Jadi kalau zaman dulu memang dia orangnya tidak bisa bekerja sama, kita update lagi, kita yang sekarang. Kalau sekarang gimana ya? Ayo kita coba dulu. Misalnya kita kerja sama dia gitu. Apakah emang beneran dia nggak bisa diajak kerja sama, atau sekarang dia udah berubah gitu, karena manusia memang berubah. So when you retain an evaluations of a person despite the inevitable changes in the person, you're engaging in static evaluations. Jadi kita harus punya pikiran kalau setiap orang itu dinamis ya. Jadi kita harus update message. Oke, saya rasa sampai sini dulu penjelasannya mengenai verbal messages. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi kali ini, dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Thank you.